Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini bersama Rektor Universitas Sangbumi Ruwajurai, Bapak Dr. Febriansah SE MMMH. Selamat datang nih Pak Rektor. Terima kasih sudah hadir di studio Tegar TV nih Pak Rektor. Sama-sama Bapak. Terima kasih. Pak Rektor didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Ibu Dr. Maristiana Ayu SE MSAK CA CSRS. Wah, ini panjang ini Bu Maristiana. Iya. Iya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita terkait tema penerimaan mahasiswa baru 2023-2024 Universitas Sangbumi Ruwajurai. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Rektor dan Ibu Warek Bidang Akademik yang sudah hadir di studio Tegar TV. Ini menarik juga supaya pemirsa, sebelum kita ke tema dari penerimaan mahasiswa baru ini Pak Rektor, ini baiknya juga dijelaskan juga nih apa visi misi dari Universitas Sangbumi Ruwajurai. Silakan Pak Baik, Rektor. terima kasih Bapak. Ya. Yang pertama kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas satu kehormatan. Ya. Bahwasannya Universitas Sangbumi Ruwajurai diundang guna di sini kita menginformasikan mengenai penerimaan mahasiswa baru. Lalu kemudian juga ini diundang untuk syuting di studio Tegar TV ini, Pak. Ya. Jadi yang pertama, visi dan misi daripada Universitas Sangbumi Ruwajurai adalah konsep utamanya kami ingin atau kami bertujuan untuk menciptakan sarjana-sarjana yang berdaya saing unggul serta berjiwa ecopreneurship. Ecopreneurship. Ya. Oh, gitu ya. Itu Pak. Jadi itu konsep inti daripada proses pembelajaran yang kamu lakukan. Artinya di sini berdaya saing unggul serta berjiwa ecopreneurship. Pak Rektor, untuk lebih jelasnya nih kan, ecopreneurship itu maksudnya apa nih Pak Rektor? Nah iya, baik. Jadi kalau kita bicara ecopreneurship ini artinya jiwa entrepreneur. Iya. Jiwa entrepreneur yang juga di sini kita bisa lebih lebih dekat atau lebih di sini ke arah bagaimana mahasiswa tersebut bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekelilingnya secara optimal di sini, ya kan? Guna artinya di sini juga berakselerasi atau selaras gitu kan dengan semangat entrepreneurship itu sendiri. Gitu, artinya di sini mahasiswa tersebut tidak lagi kita melihat bahwa kalau artinya Anda mau melakukan artinya entrepreneurship itu harus ya modal, ya kan, atau harus ya kan menjadi yang pengusaha yang berorientasi pada kapitalisme gitu, gitu kan. Tapi kita lebih kepada bagaimana mahasiswa ini bisa dia dengan kemampuan yang dia miliki, dia bisa beradaptasi dengan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, gitu kan, untuk pengembangan diri dia khususnya gitu kan, untuk mengembangkan jiwa entrepreneurship-nya itu. Wah, menarik itu Pak Rektor. Jadi artinya bisa juga itu Bu Maristiana itu alumni itu tidak hanya berorientasi mencari pekerjaan, betul, barangkali, atau dia menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan wawasan bagaimana bicara ke sustainable-nya, keberlanjutan dengan memanfaatkan lingkungan yang lebih. Oh, itu menarik ini. Pak Rektor dan Bu Dr. Maristiana, ini juga yang satu hal yang menarik juga yang perlu juga pemirsa Tegar TV mengetahui atau mengenal lebih jauh Pak Rektor dan Ibu Dr. Maristiana ini. Ya, pemirsa juga perlu kenal lah profil dari Pak Dr. Maristiana, Pak Dr. Febriansah dan Ibu Dr. Maristiana. Baik. Ya, kalau saya sendiri nama lengkap saya Dr. Febriansah. Ya, kebetulan saya ini orang Lampung yang lama merantau ke Jawa, Pak. Kebanyakan merantau, Pak. Oh gitu. Di mana merantau? Saya banyak merantau itu di Jakarta dan Bandung, Pak.
termasuk kuliah di situ semua. Termasuk kuliah, lalu kemudian baru kembali ke Bandar Lampung ini tahun 2021 ya kan. Oke. Kita membantu di Universitas Sang Bumi Ruwajurai, Pak. Oh. Jadi S1, S2, S3 saya ada di Jakarta, ya kan Bandung, ya kan, lalu kemudian kita baru kembali ke sini. Tahun 2021 baru kembali ke Bandar Lampung ini, Pak. Oke. Mulang Tio. Mulang Tio. Ya. Ya mohon maaf nih Pak Rektor, asli Lampungnya Asli Lampung, Pak. Lampung apa ini? Kalau ayah saya kebetulan dari Krui, Oh. ya kalau ibu saya kebetulan Sungkai, Pak. Ketapang, Bunga Mayang. Iya, menarik. Kalau Ibu Dr. Maristiana ini Bu, profilnya Bu? Kalau saya lulusan alumni dari Unila ya, baik dari S2, S3, doktornya saya peroleh dari Unila. Termasuk Pak Nurdiono adalah sebagai dosen saya waktu saya mengambil profesi saya sama Pak Nur juga, termasuk sampai kepada saya mencapai gelar master dan juga kepada gelar doktor di situ. Saya dari Unila. Asli saya memang asli orang Lampung, ya. Lampungnya tepatnya Tulang Bawang pastinya. Dan juga kalau ditanyakan bagaimana saya mengabdi di Saburai ini sejak tahun 2003 sebagai dosen tetap. Sudah cukup senior beliau ini, Pak. Oh gitu ya Pak Rektor Sudah ya. cukup senior. Kalau Pak Rektor masuk Universitas Sang Bumi Ruwajurai 2021. Oh gitu Baru. ya. Ya. Pak Rektor ini perlu juga setelah pribadi ini perguruan tinggi Sang Bumi Ruwajurai itu ini berapa jumlah prodi? Oke. Silakan Pak. Baik, terima kasih, Pak. Kalau untuk di Universitas Sang Bumi Ruwajurai pada khususnya kita memiliki 4 fakultas, Pak. Oke. Kita memiliki 4 fakultas, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan juga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Lalu kemudian kita punya beberapa prodi, Pak. Oke. Prodinya itu kalau untuk yang Fakultas Ekonomi dan Bisnis kita punya prodi manajemen dan prodi akuntansi S1. Lalu untuk Fakultas Hukum kita punya program studi ilmu hukum S1. Untuk Fakultas Teknik kita punya 2 prodi, yaitu prodi Teknik Sipil dan Teknik Mesin S1. Nah ini yang khusus, Pak, ini yang menarik ini. Kita punya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, selain kita punya S1 Administrasi Publik, kita punya program D4 atau vokasi pertama di Sumatera dan satu-satunya di Sumatera. Yaitu D4, ya kan, komunikasi digital, humas dan komunikasi digital. Oh iya. Ya. Humas Itu, Pak. Komunikasi Lalu digital. kemudian untuk program magister kita punya 2 program studi, yaitu program studi magister manajemen dan program studi magister hukum. Iya. Jadi S1-nya ada 4 Ada 4 fakultas dengan beberapa prodi. dengan beberapa prodi, dan untuk yang pasca sarjananya kita punya 2 prodi. 2 prodi. Dan yang menarik lagi ada D4 itu. Ada D4, Pak. Ya, Iya. diploma 4 ya Iya. kan, khusus vokasi pertama dan satu-satunya di Sumatera, yaitu diploma 4 humas dan komunikasi digital. Oh, menarik itu Pak Ya. Rektor. Jadi memang banyak juga ya prodi-prodi ya Bu Maristiana ya. Ya. Iya, Bu Dr. Maristiana Ayu SEM SAK ini perlu juga dijelaskan CACSRS ini apa ini? Oke, kalau CA itu saya dapatkan karena setelah menyelesaikan pendidikan profesi akuntansi, ya yang kita tahu Unila, dan CSR itu setelah saya meraih gelar doktor itu kebetulan mengikuti sertifikat tentang sustainable responsibility CSR sebagai tenaga penilai juga di dalam CSR tadi. Kalau tenaga kependidikan dan tenaga pendidiknya di Universitas Sang Bumi Ruwajurai Bu ada berapa? Kalau jumlah dosen itu lebih kurang, baik itu dosen NIDK dan NIDN itu sekitar lebih kurang 105 ya, dengan jumlah ketenaga pendidikan sebanyak 65. Baik S1 dan S2. Baik ya? 1S dan S2. Cukup lumayan banyak untuk kita ya. Berharapnya juga yang pasti ditamakan itu adalah dosen kita yang memang saat ini lagi mengembangkan berkaitan dengan kenaikan pangkat yang memang dituntut akreditasi yang lektor kepala, karena kita ada rencana 6 dan sampai 7 orang yang akan mencapai gelar rektor kepala. Iya. Oh, gitu. Itu SDM tenaga SDM, tenaga pendidik. Oh, banyak itu lektor kepala terutama. Betul. Karena memang melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Wakil Rektor, Pak.
bahwasanya memang sekarang ini perguruan tinggi ini artinya dituntut untuk selain artinya di sini meningkatkan kualitas mutu pembelajaran, juga bagaimana perguruan tinggi ini harus juga meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Nah, sehingga tenaga pendidik tersebut bisa berakselerasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pak. Salah satunya adalah tadi kami mendorong ya kan dosen-dosen kami untuk lanjut S3 bagi yang belum lanjut S3 atau doktor, dan yang kedua juga untuk yang dosen-dosen ini kita dorong agar mereka itu jenjang ya kan, jenjang akademiknya, jabatan fungsional akademiknya ini bisa meningkat. Yang lektor ke lektor kepala, yang lektor kepala nanti bisa menjadi guru besar begitu. Guru besar, iya. Pak Rektor. Pak Rektor, ini di sesi pertama ini yang terakhir Ibu Dr. Maristiana, ini soal alumni. Oh, baik. Alumni, karena kan ya masyarakat Lampung pasti tahu itu bahwa Universitas Sangbumi Ruwajura itu sudah cukup lama, ya perguruan tinggi yang lama. Tentunya alumni sudah banyak ya Pak Rektor ya. Betul. Itu dan sudah tersebar ini bagaimana Pak Rektor? Baik. Terima kasih Pak. Untuk alumni sendiri kami alhamdulillah begitu kan, alumni dari Universitas Sangbumi Ruwajura ini memang karena kita berdiri dari tahun 1977 Pak. Oh iya. Jadi Universitas Sangbumi Ruwajura ini sudah cukup senior lah gitu kan. Betul. Ya kan di lingkup perguruan tinggi di Provinsi Lampung ini, dan alumni kita memang sudah tersebar Pak ya kan, artinya juga di 15 kabupaten kota, juga di di luar daripada Lampung begitu ya. Banyak juga alumni kita yang saat ini juga menduduki artinya jabatan struktural, posisi di pemerintahan begitu kan. Termasuk salah satu alumni kita adalah Ibu Wakil Gubernur Pak. Ibu Wakil Gubernur, Ibu Kusninia Salim itu adalah salah satu alumni kita di Fakultas Hukum Pak. Terus kemudian Pak Muklis Basri, anggota DPR RI. Nah itu beliau juga alumni kita, dan kebetulan sekarang beliau ada Ketua Ikatan Alumni Universitas Sangbumi Ruwajura. Salah satunya itu Pak. Yang lain banyak Pak, tersebar di mana-mana. Kalau kita sebutkan satu persatu Pak, ya kan satu sesi nggak cukup Pak. Iya. Terima kasih Pak Rektor dan Bu Dr. Maristiana. Ini menarik nih di dialog spesial kita pada sore hari ini. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Terima Pak kasih. Rektor, Bu Dr. Maristiana. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Rektor Universitas Sangbumi Ruwajura, Universitas Saburai. Ya, Dr. Febriansa SEMM MH bersama Dr. Maristiana Ayu SE MSAKC ACSRS, Wakil Rektor Bidang Akademik, akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.